Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berikan umur panjang kepada kita sekalian, di mana malam hari ini, yaitu malam Sabtu tanggal 8 Juli di tempat kita di Malaysia ataupun di Indonesia, malam ini adalah malam tanggal 9 Dzulhijjah dan esok adalah hari Arafah, lusa hari raya Idul Adha. Adapun saudara-saudara kita yang berada di sekitar Timur Tengah, Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya, dan termasuk para jemaah haji yang Allah beri kesempatan untuk menjadi duyufur rahman, datang ke tanah suci pada tahun ini, mereka semuanya memasuki hari Arafah pada hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 8 Juli. Alhamdulillah, mereka para jemaah haji ini telah melakukan wukuf di Arafah pada hari ini sekitar pukul 7:30 malam waktu Malaysia ataupun pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini mereka masih berada di padang Arafah, dan nanti setelah masuk waktu maghrib, mereka semuanya sudah mulai bergerak untuk pergi ke Muzdalifah untuk bermalam di sana. Dan di Muzdalifah mereka disitulah mengambil kesempatan untuk mengutip beberapa batu kerikil untuk digunakan melempar jumrah selama 4 hari berturut-turut pada hari Nahar dan 3 hari Tasyrik. Pernahkah saudara mendengar perkataan Jabal Rahmah? Ada beberapa perkataan jabal yang ada di sekitar kota Makkah Al-Mukarramah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau di kota Madinah Al-Munawwarah ada satu nama jabal yang sangat terkenal, yang selalu dikunjungi oleh para jemaah umrah ataupun jemaah haji, yaitu Jabal Uhud, yang berdekatan dengan kota Madinah, yang lebarnya sekitar 3 km dan panjangnya sekitar 8 km. Disitulah tempat berkecamuknya perang Uhud, yang akhirnya mengorbankan salah seorang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan Asadullah, macan Allah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib, setelah dilempar dengan lembing oleh Wahsy. Pernahkah saudara mendengar perkataan jabal-jabal itu sebelum ini? Ya, di Makkah Al-Mukarramah ada perkataan Jabal Abi Kubais, Jabal Nur, Jabal Thur, dan Jabal Rahmah. Adapun Jabal Abi Kubais adalah bukit yang bersambung dengan
Marwah, tempat kita melaksanakan ibadah sa'i dari Safa ke Marwah, dan dari Marwah itu bersambung dengan yang namanya Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Namun saat ini Jabal Abi Qubais itu sudah habis diratakan, disodok hingga rata dengan tanah dan dijadikan bangunan-bangunan di situ. Jabal Nur adalah di situ yang meletakkan Gua Hira, gua tempat persemadian Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu, dan disitulah baginda menerima wahyu yang pertama setelah sebelumnya datang ke situ kadang-kadang 3 hari 3 malam tidak pulang. Dan pada waktu itu baginda dihantar bekal oleh istri kesayangan baginda, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dapat kita bayangkan bagaimana tegarannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dapat memanjat sampai ke Gua Hira yang tempatnya sangat ekstrim, yang kadang-kadang kita orang laki-laki merasa takut, merasa tidak mampu untuk memanjat sampai ke tempat itu. Namun Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dapat pergi ke tempat itu demi suaminya tercinta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi satu jabal yang bernama Jabal Thur. Jabal Thur juga berdekatan dengan kota Makkah, dan disitulah tempatnya Gua Thur, yaitu tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keluar dari kota Makkah, di mana baginda dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. 12 orang pemuda ditugaskan untuk mengawasi Rasulullah yang sedang tidur, kemudian diperintahkan untuk menangkap baginda dan membunuh baginda. Namun dengan izin Allah, Rasulullah dapat keluar dengan lolos dari karangan mereka. Bahkan mereka tertidur setelah dibacakan satu ayat dalam surah Yasin. Seterusnya baginda terus menuju rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak beliau segera keluar meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, karena keadaannya, situasinya sudah sangat genting sekali, sudah tidak mengizinkan karena khawatir terjadi apa-apa kepada baginda. Maka berangkatlah baginda menuju Gua Thur, dan di situ baginda masih menetap selama 3 hari 3 malam karena untuk meredakan situasi. Sebab sudah tentu setelah orang-orang Makkah kehilangan baginda, mereka akan sibuk mencarinya dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan siasat dan taktik yang baginda lakukan, di mana baginda masih bersembunyi di Gua Thur, dan baginda memerintahkan kepada penggembala yang bernama Amir bin Fuhairah agar membawa kambing-kambingnya agar supaya dapat menghilangkan jejak bekas-bekas tapak kaki unta Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di samping itu baginda memerintahkan kepada putra Sayyidina Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, supaya senantiasa mengintai-intai dan bergaul dengan pembesar orang-orang Mekah, bangsa Quraisy, untuk dapat mengetahui apa rancangan yang sedang mereka lakukan setelah kehilangan Rasulullah SAW. Benar saja mereka begitu bersemangat untuk menangkap dan membunuh Rasulullah. Mereka melakukan sayembara bahwa barang siapa yang dapat menangkap Muhammad, hidup ataupun mati, akan diberi hadiah sebanyak 100 ekor unta. Yang satu lagi adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tempatnya di Padang Arafah, dan disitulah tempat wukuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita, kalau kita mampu, kalau kita boleh, maka wukuf disitulah wukuf yang afdal. Namun rasa-rasanya memang tidak akan mampu, sebab para jemaah haji sudah ditentukan tempatnya masing-masing di kemah masing-masing. Namun setiap jemaah haji ataupun jemaah umrah biasanya akan dibawa melawat tempat-tempat yang bersejarah di sekitar Makkah Al-Mukarramah ataupun Madinah Al-Munawwarah, termasuk Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu
Di atas bukitnya yang tingginya hanya sekitar bangunan 3 tingkat terletak tugu peringatan, yaitu peringatan di mana disitulah tempat pertemuan Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatina Hawa alaihissalam setelah Allah turunkan dari surga, di mana Nabi Adam Allah turunkan di negara India dan Sayyidatina Ibu Hawa Allah turunkan di kota Jeddah. Mereka saling mencari selama 40 tahun dan pada waktu itu mereka berjumpa di suatu tempat yang namanya Arafah ataupun padang Arafah, walaupun tidak merupakan padang seperti yang kita bayangkan. Disitulah mereka berdua berjumpa dan sebab itu tempat tersebut diabadikan dengan satu tugu peringatan yang terletak di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin sekalian, saudara-saudariku yang belum berkesempatan untuk sampai ke Al-Haramain, kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, kiranya Allah permudahkan untuk dapat sampai ke sana menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah sebelum Allah menutup ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jauhnya Arafah dengan Muzdalifah tidaklah begitu jauh, hanya lebih sekurang 7 ataupun 9 km. Namun perjalanan mereka yang sebentar lagi ini mereka akan mulai bergerak meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah untuk mabit ataupun bermalam di sana, memerlukan lebih kurang 3, 4 hingga 5 jam untuk menempuh jarak yang hanya sekitar 9 kilo itu. Dan terkadang bas yang membawa mereka akan sampai lagi ke Makkah Al-Mukarramah tanpa dapat menurunkan mereka di sekitar Muzdalifah karena keadaan terlalu sesak, karena beribu-ribu bas berulang-alik mengangkut jamaah hingga berkemungkinan ada sebagian bas yang tidak dapat masuk ke kawasan Muzdalifah. Dan malam ini, yaitu malam 10 Dzulhijjah, selepas waktu tengah malam, para jamaah sudah dibenarkan untuk melontar jumrah yang pertama, itu jumrah Aqabah, dan seterusnya untuk 3 hari berturut-turut mereka wajib melontar lagi 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah untuk setiap harinya selama 3 hari lagi berturut-turut. Dan mereka melakukan secara tertib mulai dari jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah, dan waktunya selepas masuk waktu zuhur untuk setiap harinya. Itulah saudaraku sekelumit tentang pencerahan di sekitar Makkah Al-Mukarramah dan Masy'aril Haram, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menambah pencerahan kita, pengetahuan kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.